Ternyata William Mould itu udah hilang dari tahun 1997. Ada seorang bapak-bapaknya ini tuh gak pakai baju. Halo semuanya, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau ngebahas tentang kasus-kasus yang terpecahkan atau terselesaikan karena bantuan dari teknologi. Nah, sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Seperti yang udah kita tahu, di tahun 2024 ini teknologi bener-bener udah maju banget. Ada ChatGPT lah, ada mobil listrik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum-sebelumnya, kita juga udah banyak kan sosial media kayak misalnya Facebook, Twitter, YouTube, itu tuh udah ada kan dari tahun sekitar 2004 atau 2010 itu udah ada kan. Nah, jadi ada beberapa kasus yang bisa terpecahkan karena bantuan dari teknologi. Kenapa aku mau bawain kasus ini? Karena aku baru-baru ini nonton kayak serial gitu yang judulnya Don't Fuck with Cats. Jadi tuh dia ada seorang pembunuh atau yang suka diskon umur, dan dia itu tuh kayak caper gitu guys. Dia emang pengen dicari. Akhirnya orang-orang tuh nyari dia lewat sosial media, dan long story short itu bisa ketemu. Kalian bisa nonton seriesnya di Netflix, itu seru banget. Jadi kita langsung aja ke kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama adalah kasus yang terpecahkan karena bantuan dari Google Maps. Google Maps sendiri diluncurkan pada tanggal 8 Februari tahun 2005. Awalnya Google Maps itu tuh cuma bisa diakses di 5 kota di Amerika Serikat aja. Tapi lambat laun Google Maps itu digunain di seluruh bagian Amerika, bahkan sampai sekarang di seluruh dunia kita pakai Google Maps. Dan Google Maps itu menurut aku sih sebagai aplikasi Maps yang dipakai sama hampir semua orang. Di tahun 2019 ada seseorang yang dulunya pernah tinggal di komplek perumahan Grand Isles di Wellington, Florida. Dia tuh pindah keluar kota, tapi di sini dia nggak kasih tahu dia pindah di kota mana. Terus dia kayak kangen gitu loh, kayak rumah lama gue sekarang kayak gimana ya. Jadi dia kayak, aku mau lihat kompleks perumahan gue dulu di Maps kayak gimana sih. Pas dia lagi nge-scroll gitu, di tempat tinggal dia yang lama itu kayak ada danau gitu guys. Danaunya itu tuh udah ada dari sebelum kompleks perumahan itu ada, ngerti kan? Jadi kayak emang udah ada danau di situ. Terus dia lagi nge-scroll gitu, kayak dia zoom gitu. Terus dia lihat, ini di pinggir danau ada apaan, putih-putih. Pas dia zoom, ternyata itu mobil. Terus dia kayak, hah? Kok ini ada gambar mobil? Kan 2019 dia main aplikasi Maps-nya, tapi fotonya itu tuh di tahun 2007. Terus dia langsung telepon tetangganya yang masih tinggal di sekitar situ. Kayak, misalnya tetangganya namanya Pak Ahmad lah gitu ya. Misi Pak Ahmad, ini saya dulu tetangga Pak Ahmad. Pak Ahmad masih tinggal di sono nggak? Masih di Grand Isles nggak? Terus kata tetangganya, iya saya masih tinggal di situ. Kenapa? Pak, itu di danau belakang kayaknya ada bangkai mobil, dah tolong diperiksa. Terus sama tetangganya dia punya drone, diperiksa sama drone-nya kan, diterbangin drone-nya, nging. Ternyata dari drone-nya beneran kelihatan kalau ada bangkai mobil di danau situ. Akhirnya si tetangganya itu langsung nelfon 911 dan kepolisian langsung datang ke TKP. Udah tuh, long story short, polisi datang langsung kan pakai mobil yang buat ngangkut bangkai mobil yang ada di sungai itu. Pas diangkat, di dalam mobilnya itu tuh ada sisa tulang belulang yang diduga itu milik seorang pria yang bernama William Mould. Ternyata William Mould itu udah hilang dari tahun 1997 dan baru ditemuin yaitu bangkai mobil sama tulang belulangnya di tahun 2019. Jadi ceritanya itu si William pada saat itu udah berusia 40 tahun. Dia tuh bukan tipe orang yang suka mabok-mabokan guys, enggak. Tapi pada saat itu dia abis pulang kerja, dia pergi ke sebuah bar gitulah, minum nge-chill. Saksi-saksi di sana juga bilang kalau misalnya William itu nggak kelihatan mabok pada saat pulang. Ya udah si William pulang, terus dia sempat nelfon kan ke istrinya kayak, sayang nih aku OTW pulang ya. Terus kata istrinya, oke, hati-hati. Tapi sampai 22 tahun kemudian si William nggak balik-balik, dan ternyata menurut kepolisian William itu tenggelam dengan mobilnya karena kehilangan kontrol. Nah, karena akhirnya udah ditemuin bangkai mobil sama tulang belulangnya William, akhirnya keluarga tuh kayak bener-bener ngerasa lega. Kayak akhirnya mereka nemuin nih titik terangnya si William itu tuh entah hilang atau kabur atau beneran udah nggak bernyawa. Akhirnya mereka bisa tenang gitu loh, kayak oh ternyata William kecemplung gitu. Lanjut ke kasus kedua, yang kali ini kasusnya terpecahkan oleh postingan Facebook. Nah, aku sering lihat banget, kayak pasti kita sering lihat kayak please
TikTok do your magic. Please Twitter or X do your magic. Kayak Facebook juga kan kayak please netizen mana kekuatan kalian gitu. Ini juga ada dan terjadi pada tahun 2012. Nah, kita tarik dulu ke belakang. Jadi Facebook itu sendiri diluncurkan pada tahun 2004 di bulan Februari oleh Mark Zuckerberg. Nah, sejak saat itu Facebook itu menjadi sosial media terbesar di dunia. Kayak semua orang pasti punya Facebook atau pernah pakai Facebook. Iya kan? Kita tarik mundur lagi, pada tanggal 14 Juni tahun 1995, ada seorang pria yang bernama Michael Hager yang waktu itu berusia 21 tahun. Dia itu lagi nyetir nih di daerah pedesaan kota Virginia. Pas dia lagi asik-asik nyetir di pedesaan itu, tiba-tiba kayak ada orang mau nebeng. Zaman dulu kan orang-orang barat sering kayak nebeng gini kan, kayak nebeng gitu kan. Itu cowok sama cowok. Kayak Michael cowok, terus yang mau nebeng juga cowok gitu kan. Terus sama si Michael, oh iya join sini, ya udah kan. Akhirnya mereka nyetir gitu. Tapi naasnya mobil yang dikendarain Michael dan orang yang numpang itu melaju dengan sangat cepat sampai nabrak pohon, dan keduanya pun nggak selamat. Si Michael Hager ini bisa diidentifikasi sama polisi karena si Michael ini bawa dokumen-dokumen kayak ID card gitu. Sedangkan orang yang nebeng tuh nggak tahu nih siapa. Dan kisarannya tuh kayaknya masih remaja gitu loh guys. Kayak lebih muda dari si Michael. Polisi nggak tahu ini anak siapa. Polisi bikin dong sketsa wajah gitu, ditempel nih di tembok-tembok, di koran, bahkan di stasiun televisi berita. Tapi sampai saat beberapa tahun nggak ada yang tahu anak remaja itu siapa. Dan cuma ditemuin petunjuk kaos yang dia pakai. Jadi dia itu pakai kaos band rock terkenal pada saat itu yang namanya Grateful Dead. Akhirnya karena si anak ini pakai kaos dari band rock Grateful Dead, dia tuh dipanggil dengan sebutan Grateful Joe. Ngerti kan kayak Jendo, Jondo gitu-gitu kan. Jadi dia panggilnya kayak Grateful Joe gitulah, sebutan buat si jasad remaja itu. Selain itu di dalam mobil Michael juga ditemuin surat. Suratnya itu tuh ada 2 dan dari 2 cewek yang berbeda. Dan suratnya itu tuh ditunjukkan buat remaja itu yang bilang kayak tadi kita seru banget ya ketemunya, nanti kamu kesini lagi ya. Kayak seakan-akan mereka tuh abis kayak ngobrol bareng lah, baru kenalan gitu. Surat-suratnya itu menunjukin kalau misalnya si remaja itu abis kayak pertemuan komunitas, mungkin komunitas dari band Grateful Dead itu, gak tahu juga, polisi gak tahu, pokoknya kayak ceweknya nanti ketemu lagi ya kita, kayak gitu. Kasus ini terjadi pada tahun 1995 kan. Nah, kasus ini tuh gak terpecahkan sampai pada tahun 2012 ada orang yang ngangkat kasus ini ke Facebook. Nah, sketsa wajahnya si remaja ini di-post lagi tuh di Facebook kayak, guys, kalian tahu nggak sih di tahun 95 itu ada loh remaja yang kena tragedi kecelakaan mobil dan sampai sekarang dia itu nggak tahu siapa. Dia itu pakai kaos band rock dari Grateful Dead dan ada surat. Terus orang-orang mulai kayak, ya ini siapa ya, ini siapa ya. Mereka tuh langsung sampai bikin komunitas di Facebook. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015, akhirnya ada seseorang yang ngehubungin pihak yang bikin komunitas itu. Dia bilang, hai, kayaknya aku kenal dari sama sketsa wajah itu, kayaknya itu Joshua Davis, aku kenal dia. Akhirnya long story short, orang yang ngangkat kasus itu sama orang yang kenal sama si Josh Davis itu dan keluarganya Josh Davis ketemu terus diambillah sampel dari kepolisian mengenai jasad remaja itu sama DNA dari keluarganya si Josh. Ternyata itu match. Akhirnya kasus ini tuh terpecahkan guys, karena keluarganya si Josh ini emang kayak kehilangan si Josh sejak tahun 1995 dan Josh itu emang suka banget sama si grup rock Grateful Dead. Dia tuh emang seneng banget guys nebeng sana sini emang dari dulu. Dan katanya zaman dulu itu fans-fans dari grup band rock tersebut emang hidupnya tuh tradisinya hidup nomaden lah, yang pindah sana, pindah sini, nebeng sana, nebeng sini. Makanya si Josh itu nebeng ke mobilnya si Michael kan waktu itu. Nah, ada juga orang yang berspekulasi kalau misalnya si Josh itu nebeng ke Michael pengen nonton band rock itu, rock yang Grateful Dead yang pengen manggung. Tapi di situ belum ada konfirmasi resmi dari kepolisian tujuan pastinya si Josh. Kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga adalah kasus yang terpecahkan karena teknologi DNA dan ahli genealogi genetik. Teknologi DNA ini ditemukan di Inggris Raya pertama kali pada tahun 1985 dan pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat di tahun 1986. Nah, long story short, di akhir tahun 1980-an atau awal tahun
90-an, teknologi DNA itu baru digunakan secara massal di seluruh dunia. Sebelum adanya teknologi DNA ini, kepolisian itu susah banget ngeidentifikasi korban. Misalnya ada korban yang meninggal nggak dikenal, atau misalnya ada korban pendiskonan nyawa, susah nyari pelakunya karena nggak ada alat tes DNA-nya tersebut kan. Jadi di tanggal 31 Agustus tahun 2004 ada seorang bapak-bapaknya ini tuh nggak pakai baju, bener-bener tanpa sehelai benang pun deh. Dia tuh kayak kelihatan kebingungan gitu. Dia tuh berdiri di antara dua bak sampah di depan restoran Burger King di Richmond Hill, Georgia. Terus disamperin lah kan sama polisi kayak, bapak siapa? Terus dia bilang, "Duh, saya gak tahu saya siapa, saya di mana." Dia juga linglung gitu. Ternyata dia itu abis dipukul kepalanya sebanyak 3 kali sampai dia amnesia. Terus dia kan kayaknya dia abis dirampok atau apa. Kan dia tanpa sehelai benang pun, jadi dia nggak ada KTP, nggak ada kartu identitas lain, jadi dia bener-bener ya udah bawa badan aja gitu kan. Akhirnya ya udah dia dibawa ke kantor polisi. Ditanya tuh, "Bapak beneran lupa namanya siapa?" Beneran lupa. Akhirnya kan dia inget dia ditemuin di dekat restoran Burger King kan. Burger King kan inisialnya BK. Akhirnya dia milih nama Benjamin Kyle. Jadi dia mengarang nama sendirilah kayak, "Oh yaudah, mulai sekarang nama gue Benjamin Kyle." Sejak saat itu dia jadi gelandangan di daerah Richmond Hill, Georgia. Lebih dari 1 dekade dia hidup luntang-lantung. Tapi kepolisian sama pihak-pihak kayak berita televisi tuh kayak bantuin dia kayak, "Ayo coba muncul di talk show, ayo coba muncul di stasiun televisi berita ini." Orang-orang stasiun TV tuh pada bilang kayak, "Ada yang kena bapak ini nggak? Ada yang kena bapak ini nggak?" Nggak ada guys, nggak ada yang ngelaporin kalau ada yang kenal sama si sosok bapak-bapak itu. Akhirnya hampir 1 dekade, kan dia luntang-lantung dari tahun 2004 kan. Di tahun 2015 ada seorang ahli genetik yang namanya Sissy Moore, dan dia itu tuh pengen ngebantuin bapak-bapak ini. Jadi buat yang nggak tahu, ahli genealogi genetik itu apa sih? Orang yang nyari asal-usul nenek moyang kita. Misalnya nih aku dites DNA-nya, nanti sama dia tuh dicari nenek moyang kita tuh siapa, asalnya dari mana, terus dibikin nanti pohon-pohon keluarganya. Kayak gitu guys. Akhirnya si Benjamin itu diambilkan DNA-nya dan ketemulah asal-usul si Benjamin itu. Ternyata bapak Benjamin Kyle ini adalah seseorang yang telah hilang dari tahun 1976. Si Benjamin itu tuh pas remaja kabur dari rumahnya. Emang sengaja kabur gitu. Tapi naasnya di tahun 2004 kan dia digebuk kepalanya kan 3 kali sampai amnesia. Akhirnya setelah bertemu dengan keluarganya, dia balik ke rumahnya dan dia perlahan-lahan mulai ingat sama masa lalunya. Dan sampai sekarang ini si Benjamin sama keluarganya itu tuh nggak mau ngasih tahu identitas asli dari si Benjamin. Karena alasan privasi gitu lah. Yang penting kan dia udah bahagia kan balik ke keluarganya. Itu dia 3 kasus yang terpecahkan karena bantuan dari perkembangan teknologi. Ternyata teknologi itu tuh emang bermanfaat banget buat manusia untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia, tetapi kita juga harus memfilternya ya. Nggak semua hal yang baru di dunia ini harus kita terima mentah-mentah. Sekian video kali ini, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa banget komen di bawah, aku mau bawain kasus apa. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!